Ya, hati-hati Bu, yang menyuruh ibu-ibu bakti sama suami itu siapa? Bukan suami, bukan mertua, bukan kepala desa, bukan. Tapi yang merintahkan para ibu-ibu, para istri untuk bakti pada suaminya itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Perintah Allah kepada mereka, sehingga apa? Ini ibadah. Ibadah itu kita harus tahu. Unsur dasarnya ibadah itu adalah kalau kita laksanakan pasti berat. Kenapa? Kita ada hawa nafsu. Kita ada setan. Kalau kita nggak berjuang, kita nggak bakal bisa melaksanakan ibadah. Sama, bakti sama suami itu juga seperti itu. Oleh karenanya Bu, camkan baik-baik dalam Islam itu kalau orang laki ini, dari mulai dia lahir, sampai dia dewasa, sampai dia kawin, sampai dia punya anak, sampai dia punya cucu, tetap hak yang paling besar adalah haknya Allah, lalu haknya Rasulullah, lalu ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-30 itu adalah haknya orang tua. Tapi kalau perempuan tidak. Perempuan yang pertama hak yang paling besar adalah haknya Allah. Yang kedua haknya Rasulullah. Yang ketiga haknya suami. Keempat suami. Ke-10 suami. 20 suami. 30 suami. Baru 31 adalah orang tua. Siapa yang memerintahkan itu? Rasulullah. Ada satu orang perempuan sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad. Dia ingin meniru sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Banyak di antara sahabat Nabi yang datang kepada Muhammad. Ya Rasulullah, aina ana, nanti ketika di akhirat aku ini berada di mana? Maka Nabi SAW jawab, anta ma'i fil jannah, kamu di surga. Banyak itu sahabat seperti itu. Sehingga ada sahabat perempuan yang meniru, datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aina ana, di mana aku nanti? Apa jawaban Nabi Muhammad? Alaki zauj, apakah kamu punya suami? Ya, jannatuki wa naruki fi yadi zaujiki. Surgamu dan nerakamu itu berada di tangan suamimu. Mungkin ada yang bertanya, Bu, loh kok bisa? Laki-laki selalu setelah haknya Allah dan Rasulnya orang tua, tapi sementara istri tidak. Setelah haknya Allah dan Rasulnya adalah suami, baru kemudian orang tua. Karena apa? Itu yang sulit dilakukan. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Kalau seumpama kita Bu, ibu-ibu seumpama dia itu bakti kepada orang tua, biasa. Kenapa? Paling tidak balas jasalah. Dari semenjak kecil dia ngasih uang, dari semenjak kecil dia ngerawat, dari semenjak kecil dia mengasuh. Sehingga kalau kita membalas kebaikannya wajar. Sehingga apa? Kalau kita diperintahkan untuk bakti kepada orang tua, itu biasa. Tapi diperintahkan bakti pada suami, siapa suami? Orang lain. Bisa jadi tetangga, bisa jadi orang jauh. Bukan ada apa-apanya, hanya mengatakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Langsung kalau keluar harus minta izin. Enggak boleh kita itu membuat dia itu galau pikirannya. Kata Nabi Muhammad, kalau seumpama ada di antara kalian perempuan yang beribadah dengan ibadah 1 bulan penuh berpuasa, 1 bulan penuh bangun malam, tapi 1 kali saja membuat pikiran suami tidak enak atau galau pikirannya, maka semua pahalanya dihapus oleh Allah SWT. Coba lihat, kenapa demikian? Sementara suami tidak, suami tetap orang tua. Coba lihat, ini terlaksana hikmahnya itu sekarang. Suami itu ya harusnya takut pada orang tua, tapi sekarang lebih takut kepada istri daripada orang tua. Makanya di sini tuntut kita harus mendahulukan orang tua. Jangan kita makan dulu sebelum orang tua makan. Jangan kita bersenang-senang dulu sebelum orang tua senang. Jangan kita meletakkan uang di istri sehingga kita tidak bisa memberikan nafkah kepada orang tua. Hati-hati yang semacam ini. Kenapa? Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, "Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajmain hatta yatuba wa yarda ilaiha." Barang siapa yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya, maka Allah akan melaknatnya. Malaikat akan melaknatnya dan seluruh manusia akan melaknatnya sampai dia bertobat dan dia berbuat baik lagi kepada ibunya. Oleh karenanya Bu, jangan kita katakan Bu bahwasanya bakti sama orang sama suami sekarang tidak ada lagi. Saya masih punya ibu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bangga punya ibu saya. Karena apa? Saya bersumpah di atas mimbar ini 27 tahun ibu saya mendampingi ayah saya almarhum Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok Darul Dakwah itu. 27 tahun demi Allah saya bersumpah dari semenjak kecil saya bisa mengingat tidak pernah yang namanya berselisih berantem, tidak pernah. Yang namanya marah itu tidak pernah pada suaminya. Yang namanya minta tidak pernah pada suaminya. Sehingga pantas saya enggak pernah bertemu dengan habaib besar-besar yang ada di luar negeri, kecuali setiap kali bertemu sampaikan salam sama ibumu, saya minta doa kepada ibumu. Siapa yang menyampaikan kepada mereka? Allah yang memuliakan.
Allah yang membalasnya. Apa? Kebaikan kita itu, kita melakukan kebaikan bukan karena manusia, tidak, tapi karena Allah. Jangan pedulikan, Bu. Bahkan kadang-kadang ada yang semacam ini, Beb. Sekarang, Beb, suami saya, Beb. Saya berbuat baik kepada suami. Saya tunduk kepada suami. Tambah jadi nanti suami saya, Beb. Itu setan yang ngomong begitu. Kenapa? Yang membalas bukan orang, bukan manusia, tapi yang membalas adalah Allah SWT. Kita tidak melakukan kebaikan menjadi istri yang solihah karena suami, tapi kita menjadi istri solihah karena Nabi Muhammad dan karena Allah. Ambil satu contoh, Bu. Ibu-ibu masih ingat tidak? Kira-kira 7 tahun yang lalu di bulan Maulid, ada sebuah berita heboh di Jawa Timur, di mana ada seorang wanita yang sudah meninggal selama 30 tahun, tapi ketika digali ternyata jasadnya masih utuh, bahkan kafannya masih putih bersih. Kafannya pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika saya berdakwah di situ Bondo, saya bertemu dengan seseorang, salah satu jamaah, Beb, antum lihat, Beb, berita tentang seorang wanita yang masih utuh jasadnya padahal sudah dikubur 30 tahun. Kalau iya, itu tetangga saya, Beb, Masya Allah. Bagaimana kerjaannya, kok dia itu dimuliakan Allah Ta'ala sampai badannya itu masih utuh. Apa kata beliau? Beb, kami, Beb, di kampung, Beb, laki-lakinya itu enggak ada satupun di antara kami kecuali kami merasa iri kepada suaminya. Kenapa? Solihahnya luar biasa, Beb. Dia itu baktinya sama suami luar biasa. Padahal suaminya itu tukang mabuk, suaminya itu tukang judi, suaminya itu bahkan melakukan KDRT. Kami sering melihat, Beb, itu depannya orang, itu istrinya dipukul-pukul, Beb. Tapi Masya Allah, kalau ada yang membela itu dia bilang, ini urusan saya, jangan Mas, biarkan saya. Itu dia terpeleng, malah dia itu mengatakan pada suaminya, ampun, ampun suamiku. Masya Allah, coba lihat di sini. Lihat bagaimana balasan Allah, biar kita paham. Yang berkecamuk, yang berkuasa, yang bertindak, yang memberikan sebuah ketentuan, bukanlah manusia, tapi Allah SWT yang punya kuasa. Meninggal dunia, bahkan meninggalnya pun ada indikator meninggal karena KDRT yang dilakukan oleh suami itu. Lihat bagaimana balasan Allah. Apakah Allah membiarkan saja? Subhanallah. Begitu dia meninggal dunia, 3 bulan setelahnya suaminya kena stroke. Stroke-nya nggak tanggung-tanggung, makanya kalau kena stroke jangan lama-lama, meninggal aja. Kasihan keluarganya. Ini Masya Allah, stroke-nya 30 tahun lamanya. Sampai ngesot-ngesot, anaknya nggak mengurus dia, ngesot-ngesot dia di jalan. Cari bantuan, cari makan dia. Coba lihat bagaimana dibalas oleh Allah Ta'ala. Seorang wanita yang solihah dipukul-pukulnya, di depan orang dipermalukan dan sebagainya, sampai karenanya dia itu sampai mati. Lihat bagaimana Allah membalasnya. 30 tahun stroke, sampai dia ngesot-ngesot di jalan. Subhanallah, begitu suaminya meninggal dunia, Allah ingin membalas kebaikan daripada istrinya. Apa yang terjadi? Anaknya yang pertama itu bermimpi. Bermimpi apa? 3 malam berturut-turut mimpinya. Si ibunya itu mengatakan, nak, tolong pindahkan jasad ibu, letakkan di samping jasad ayahmu. Walaupun ibu sudah meninggal, ibu masih mau berbakti kepada ayahmu. Masya Allah. Kalau ada yang semacam ini, Masya Allah, berarti kan pocong bakti sama pocong ini, Pak. Sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad, inna min ummati man ya'budullah wa huwa fi qabrih. Ada di antara umatku yang masih bisa beribadah kepada Allah padahal dia sudah di kuburnya. Mungkin ini salah satunya. Subhanallah, karena ini diimpikan 3 malam berturut-turut sama mimpinya. Ibunya mengatakan, nah, pindahkan aku, jasadku di samping jasad ayahmu, karena ibu walaupun sudah meninggal ingin berbakti kepada ayahmu. Akhirnya dimusyawarahkan oleh kiai di situ. Maka kemudian, ayo kalau begitu, ini nggak wajar sampai 3 malam berturut-turut. Ayo kita pindahkan saja. Subhanallah, itu cuma sebab. Allah ingin menampakkan kepada kita semua yang masih hidup, ingin menampakkan rahmatnya. Lihat bagaimana kalau orang baik itu, jangan pedulikan orang nggak bisa berbuat apa-apa. Lakukan kebaikan karena Allah, lakukan kebaikan karena Nabi Muhammad. Jangan sampai kita melihat tempat orang lain, apa kata orang lain, ngurusi orang lain, gosipin orang lain, buat apa, Pak? Coba lihat bagaimana ini. Ini cuma sebab. Begitu digali, subhanallah, yang terjadi adalah jangankan badannya, kafannya, yang seharusnya dengan logika itu yang namanya air hujan itu kan turun ke bawah, merembas. Harusnya kain kafan itu warnanya coklat. Ini tidak, masih putih seakan-akan baru meninggal tadi pagi. Masih lentur badannya semuanya ketika dipindah. Padahal, Pak, Bu, namanya itu bukan Khadijah, bukan Nur, bukan Aisyah, namanya itu Sukiyem.
Makanya Bu nanti kalau punya anak, punya cucu, kasih nama Sugiem aja. Lebih kerennya tambahin Nur Sugiem, siapa tahu jadi seperti beliau, Masya Allah. Ah inilah, jangan pedulikan orang Pak, Bu, jangan pedulikan orang. Yang penting saya bersama Allah, yang penting saya bersama Rasulullah. Orang tua itu nggak bisa berbuat apapun untuk kita, suami nggak bisa berbuat apapun untuk kita. Kalau saya meninggal Pak, Bu, makanya biasakan kita supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang meninggal. Lakukan yang namanya latihan atau kesehatan itu dia namanya itu. Biasanya kita melakukan pelatihan kesehatan, datang terus, itu apa namanya itu? Terapi. Kita melakukan terapi kesehatan. Ini enggak, ayo lakukan terapi kematian. Ada terapi kematian? Ada. Gimana caranya? Kalau kita tidur nanti kan biasanya bantalnya taruh di bawah kepala kan? Ini tidak. Bantalnya taruh di atas kepala. Kemudian kita sekap sekuat-kuatnya. Kalau bisa kita minta bantuan kepada suami atau istri. Tapi jangan keterusan, takut mati beneran. Begitu kita sekap, kita nggak bisa nafas. Biarkan dulu, tahan dulu. Apa yang terpikirkan pada waktu itu? Yang terpikirkan adalah satu. Apa itu? Bagaimana caranya supaya kita lepas daripada sekapan itu. Itulah yang akan kita pikirkan nanti. Nggak ada lagi pikiran keluarga. Nggak ada lagi pikiran perusahaan. Nggak ada lagi pikiran semuanya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita selamat kepada Allah. Sebentar kita akan hadap kepada Allah. Nggak ada lagi suami istri. Ketika kita meninggal, siapa yang akan ikut kita? Suami mana yang mau ditawari untuk ikut sama istrinya? Yang ada adalah kalau istri meninggal, suaminya senang, gembira. Bahkan katanya kalau istrinya meninggal, itu matanya suami itu terbelah menjadi dua. Yang satu, yang sebelah kiri melihat kepada jasad istrinya, yang kanan cari-cari siapa penggantinya. Ini yang terjadi Pak. Makanya jangan kita lakukan untuk orang, jangan pedulikan orang.